Izin perkenalkan diri, nama saya Rizal Ardiansa Putra dari kelompok 2 dengan NIM 41151119. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dan aplikasi unsur-unsur kimia pada golongan 3A dan 4A. Pengertian unsur-unsur golongan 3A dan 4A. Golongan 3A atau dikenal sebagai kelompok boron adalah kelompok unsur kimia pada tabel periodik yang berada di kolom ke-13. Unsur-unsur ini memiliki 3 elektron valensi konfigurasi elektron Ns2np1 yang mempengaruhi sifat kimia dan fisiknya. Selanjutnya ada golongan 4A atau biasa dikenal sebagai kelompok karbon, adalah kelompok unsur kimia pada tabel periodik yang berada di kolom ke-14. Unsur-unsur ini memiliki 4 elektron valensi konfigurasi elektron Ns2 dan Np2, sehingga memungkinkan pembentukannya banyak ikatan kimia. Pengertian unsur-unsur golongan 3A dan 4A. Golongan 3A atau dikenal sebagai kelompok boron adalah kelompok unsur kimia pada tabel periodik yang berada di kolom ke-13. Unsur-unsur ini memiliki 3 elektron valensi konfigurasi elektron Ns2np1 yang mempengaruhi sifat kimia dan fisiknya. Selanjutnya ada golongan 4A atau biasa dikenal sebagai kelompok karbon, adalah kelompok unsur kimia pada tabel periodik yang berada di kolom ke-14. Unsur-unsur ini memiliki 4 elektron valensi konfigurasi elektron Ns2 dan Np2, sehingga memungkinkan pembentukannya banyak ikatan kimia. Untuk unsur kimia golongan 3A, di sini ada contoh gambarnya ya. Yang di sebelah kiri ada contoh dari boron dan yang di belah kanannya ada aluminium. Selanjutnya ada contoh gambar dari gallium yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan ada indium. Terakhir ada contoh gambar dari thallium. Selanjutnya ada contoh gambar dari unsur kimia golongan 4A. Yang di sebelah kiri itu ada contoh gambar dari karbon, yang di sebelah kanannya silikon. Contoh germanium. Ini gambar sebelah kiri, dan yang di sebelah kanan itu adalah contoh gambar dari timah. Selanjutnya sebelah kiri ada contoh gambar dari timbal, dan yang sebelah kanan ada unuquadium atau biasa disebut U. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat umum dari 3A. Valensi sama dengan plus 3 bersifat logam kecuali boron metaloid, mudah membentuk senyawa oksida dan halida. Kegunaannya: boron komponen kaca borosilikat, aluminium material ringan dalam transportasi dan konstruksi, gallium komponen semikonduktor. Selanjutnya ada sifat umum dari 4A. Valensi sama dengan plus 4 atau plus 2, karbon non-logam, silikon dan germanium metaloid, timah dan timbal logam. Kegunaannya: karbon dalam bentuk grafit dan berlian, silikon bahan dasar chip elektronik, timbal aplikasi dalam baterai, timbal asam. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari kedua unsur ini. Unsur kimia yang termasuk dalam golongan 3A dan 4A memiliki beberapa perbedaan baik antara sifat fisik, kimia, serta jumlah elektron pada kulit terluar mereka. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama ada komposisi golongan. Golongan 3A, golongan ini terdiri dari unsur seperti boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Unsur-unsur golongan 3A memiliki 3 elektron di kulit terluar. Sedangkan 4A, golongan ini mencakup unsur-unsur seperti karbon, silikon, germanium, timbal, dan tembaga. Unsur-unsur golongan 4A memiliki 4 elektron di kulit terluar. Yang kedua ada elektron valensi. Golongan 3A memiliki 3 elektron di kulit terluar yang cenderung berperan dalam pembentukan ikatan kimia. Oleh karena itu, golongan ini biasanya berperilaku lebih elektropositif dan dapat membentuk ion dengan memuatan positif. Sedangkan golongan 4A memiliki 4 elektron di kulit terluar
Unsur-unsur golongan ini dapat membentuk ikatan kovalen dan cenderung memiliki sifat yang lebih fleksibel, dapat membentuk ikatan dengan muatan +4 atau bahkan -4 tergantung pada kondisi reaksi. Yang ketiga, sifat kimia. Golongan 3A, unsur-unsur golongan 3A lebih reaktif dibandingkan golongan 4A, terutama boron dan aluminium yang cukup reaktif terhadap udara dan air. Mereka cenderung kehilangan 3 elektron untuk membentuk ikatan. Sedangkan golongan 4A, unsur-unsur golongan 4A lebih stabil dan tidak terlalu reaktif jika dibandingkan dengan golongan 3A. Karbon sebagai contoh, sangat stabil dalam membentuk molekulnya C2 dan memiliki banyak senyawa organik. Yang keempat ada tingkat keelektronegatifan. Golongan 3A, unsur-unsur golongan 3A memiliki keelektronegatifan yang lebih rendah dibandingkan golongan 4A. Misalnya, boron memiliki keelektronegatifan yang lebih rendah dibandingkan karbon. Sedangkan golongan 4, elemen-elemen dalam golongan ini cenderung memiliki keelektronegatifan yang lebih tinggi, terutama karbon yang sangat elektronegatif. Yang kelima ada peran dalam kehidupan sehari-hari. Golongan 3A banyak digunakan dalam industri, seperti aluminium yang digunakan dalam pembuatan logam ringan dan boron dalam bahan-bahan tahan panas. Golongan 4A, karbon C, adalah elemen yang sangat penting dalam kehidupan, terutama dalam senyawa organik dan biologi. Silikon banyak digunakan dalam industri elektronik untuk pembuatan semikonduktor. Yang keenam ada titik leleh dan titik didih. Golongan 3A, titik leleh dan titik didih, unsur-unsur golongan ini umumnya lebih rendah jika dibandingkan dengan golongan 4A. Sedangkan golongan 4A, titik leleh dan titik didih golongan 4A, terutama untuk silikon dan karbon, lebih tinggi karena ikatan kovalen yang lebih kuat antar atomnya. Kesimpulan dari perbedaan kedua unsur ini, secara umum, unsur-unsur golongan 3A dan 4A berbeda dalam jumlah elektron valensi mereka, sifat reaktivitas, dan cara mereka membentuk ikatan kimia. Golongan 3A cenderung lebih elektropositif dan reaktif, sementara golongan 4A lebih stabil dan dapat membentuk berbagai macam senyawa, baik ikatan kovalen maupun ion. Selanjutnya ada persamaan. Meskipun unsur-unsur golongan 3A dan 4A memiliki perbedaan dalam sifat kimia dan fisika, mereka juga memiliki beberapa kesamaan, antara lain, yang pertama, berada di dalam kategori unsur non-logam dan logam. Kedua golongan ini mencakup unsur-unsur yang memiliki karakteristik logam dan non-logam. Golongan 3A memiliki boron yang merupakan non-logam, serta aluminium yang adalah logam, sementara golongan 4A mencakup karbon yang merupakan non-logam dan silikon yang merupakan metaloid, memiliki sifat antara logam dan non-logam. Yang kedua ada jumlah kulit elektron. Unsur-unsur dalam golongan 3A dan 4A memiliki jumlah kulit elektron yang sama pada periode tertentu. Sebagai contoh, pada periode 2, golongan 3A memiliki boron dan golongan 4A memiliki karbon. Keduanya berada pada periode yang sama dan memiliki 2 kulit elektron. Yang ketiga, membentuk ikatan kovalen. Baik unsur-unsur golongan 3A maupun 4A dapat membentuk ikatan kovalen dalam senyawa-senyawa mereka, terutama ketika mereka bergabung dengan unsur non-logam lainnya. Contoh, boron dapat membentuk ikatan kovalen dengan hidrogen, membentuk boran, dan karbon membentuk ikatan kovalen dengan hidrogen, membentuk metana. Yang keempat, cenderung stabil dalam keadaan molekuler. Kedua golongan ini cenderung memiliki unsur yang stabil dalam membentuk molekuler. Sebagai contoh, boron dan karbon biasanya membentuk molekul dalam senyawa mereka, yang menunjukkan bahwa mereka dapat bertahan dan membentuk molekul. Misalnya, boron triklorida dan karbon dioksida. Yang kelima, dapat membentuk senyawa dengan oksigen. Baik golongan 3A maupun 4A dapat membentuk senyawa oksida dengan oksigen. Sebagai contoh, aluminium membentuk, sementara karbon membentuk CO2. Senyawa oksida ini menunjukkan kemampuan kedua golongan untuk berinteraksi dengan oksigen. Yang keenam ada berperan dalam pembentukan senyawa kompleks.
beberapa unsur dalam kedua golongan ini seperti boron dalam membentuk boran atau silikon juga dapat membentuk senyawa kompleks dengan unsur lain, terutama dengan halogen atau unsur-unsur non-logam lainnya. Yang ketujuh, mempunyai sifat semikonduktor untuk beberapa unsur. Beberapa unsur dalam golongan 3A dan 4A memiliki silikon seperti dan gallium berperan penting dalam industri semikonduktor. Hal ini karena sifat semikonduktor yang dimiliki oleh beberapa unsur dalam kedua golongan tersebut. Kesimpulan dari persamaan kedua unsur ini, meskipun ada perbedaan mendasar dalam jumlah elektron valensi, golongan 3 dan 4A memiliki kesamaan dan kemampuan untuk membentuk ikatan kovalen stabil dalam keadaan molekuler, serta berinteraksi dengan oksigen untuk membentuk oksida. Beberapa unsur dalam kedua golongan ini juga berperan dalam teknologi semikonduktor. Kesimpulan dari karakteristik dan aplikasi unsur-unsur kimia pada golongan 3 dan 4A. Golongan 3A dan 4A menunjukkan perubahan sifat dari non-logam ke metaloid hingga logam seiring bertambahnya nomor atom. Pada golongan 3A, boron adalah metaloid, sementara aluminium, gallium, indium, dan thallium adalah logam. Sifat logam semakin dominan ke bawah golongan. Unsur-unsur ini memiliki konduktivitas listrik yang baik, kecuali boron dengan sifat yang ringan dan tahan korosi pada aluminium serta sifat toksik pada thallium. Pada golongan 4A, karbon adalah non-logam, silikon dan germanium adalah metaloid, sedangkan timah, timbal, dan flerovium adalah logam. Karbon memiliki berbagai alotrop dengan sifat unik seperti grafit, konduktor, dan intan isolator keras. Silikon dan germanium adalah semikonduktor, sementara timah dan timbal merupakan logam lunak yang memiliki aplikasi luas. Timbal bersifat beracun, sedangkan flerovium masih dalam tahap penelitian karena sifat yang sangat tidak stabil. Unsur-unsur golongan 3A banyak digunakan dalam industri elektronik, konstruksi, dan material ringan, terutama aluminium dan gallium. Sementara itu, golongan 4A memiliki peran penting dalam teknologi modern, industri semikonduktor, dan energi, dengan karbon dan silikon sebagai unsur utama. Beberapa unsur seperti timbal dan thallium beracun, sehingga penggunaannya harus diawasi. Flerovium merupakan usus sintetis dengan penelitian lebih lanjut untuk memahami potensinya.